Verdi Sambo akan mengajukan banding terkait putusan pemberhentian secara tidak hormat terhadap dirinya sebagai anggota Polri. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan Verdi Sambo diberi kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis selama 3 hari kerja. Selain itu, banding Verdi Sambo tersebut nantinya akan diputuskan dalam jangka waktu 21 hari sesuai mekanisme yang ada. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ramadan. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa Verdi Sambo telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis kemarin, tanggal 25 Agustus 2022. Adapun sidang dimulai sejak pukul 9.25 waktu Indonesia Barat hingga Jumat dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Verdi Sambo akhirnya keluar dari ruang sidang 1 menit kemudian. Lalu saat keluar dari ruang sidang, ia tampak sesekali menoleh ke wartawan. Namun pada akhirnya Sambo melaju saja seperti itu, hingga akhirnya memasuki sebuah ruangan yang ada di gedung NTCC Mabes Polri, seperti itu. Dan adapun hasil sidang kode etik pada Kamis kemarin, atau yang berlangsung hingga Jumat dini hari tadi, yaitu Polri secara resmi memecat Irjen Verdi Sambo, dan pemberhentian ini dilakukan dengan tidak hormat atau PTDH seperti itu. Selain pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik, yaitu dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Terkait dengan sanksi pemecatan tersebut, Verdi Sambo langsung mengajukan banding. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pengajuan banding ini merupakan hak dari Verdi Sambo. Menurutnya, berdasarkan pasal 69 di Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022, Sambo memang diberi kesempatan untuk melayangkan banding seperti itu. Banding nantinya akan disampaikan secara tertulis usai 3 hari kerja. Selain itu, dalam sidang kode etik yang digelar, ada 15 saksi yang dibagi 3 klaster dihadirkan untuk memberi keterangan perihal peristiwa pembunuhan berencana pada Brigadir J. Klaster pertama adalah 3 orang yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J, yaitu Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf atau KM. Klaster kedua terkait masalah obstruction of justice atau ketidakprofesionalan dalam melakukan olah TKP, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Brigjen Pol Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi Susianto. Klaster ketiga terkait perusakan atau penghilangan alat bukti rekaman CCTV, yakni AKBP Ridwan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samua. Dari apa yang disampaikan oleh 15 saksi, Sambo mengakui semua keterangan yang disampaikan terkait rekayasa kasus hingga perusakan CCTV. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ramadan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.